Nah jadi guys, pertama kalian tuh kayak perkenalkan nama kalian kan. Terus habis itu Sally dulu kali ya. Yes. Ya. Terus Sally, kamu ngomong gini ya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi yang akan kelompok saya apa namanya? Yang akan kelompok saya Review. view. Jadi ini nama aplikasinya ini ya guys. Nih. Jadi nama aplikasinya N-Track gitu aja. Nah, jadi ini adalah tampilan utama dari N-Track. Nah, jadi ini adalah tampilan utama dari N-Track yang diinstal di iPad. Makanya tampilannya kayak gini. Tapi kalau di Kalau misalkan di device lain seperti laptop atau komputer, mungkin tampilannya bisa sedikit berbeda. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada apa namanya, keypad. Bukan keypad sih, namanya apa ya? Pokoknya kita lihat di sini ada berbagai macam naon sih namanya ya? Navigasi apa ya, bukan navigasi. Ada pokoknya gini. Nah, yang pertama di ujung sini yang ada garis 3 ini tinggal kita pencet aja. Di sini kita bisa masukin track baru atau masukin lagu yang sudah kita bikin, terus bisa save lagu yang sudah kita bikin. Ya pokoknya kalian gitulah ya, ini bisa kan manage, terus import audio file dari media gitu. Terus udah gitu, yang ini nggak penting lah ya. Terus habis itu di bagian sini yang setting, ketika dipencet ini bakalan ada kayak cuman sampel-sampel dan lain gitu lah, pokoknya kayak kebijakan-kebijakan settingan dari aplikasi tersebut. Habis itu di sini ada tombol share ya, jadi mungkin bisa bisa dilihat sendiri ya, share link, share SM4A. Terus ini nggak ada share on external service karena aku belum nyantumin iCloud Drive-nya. Terus itu ini begitulah pokoknya, nanti kalian jelasin ya. Terus habis itu di sini bisa dengan mudah undo atau redo. Jadi undo atau redo gitu. Jadi ini bakalan otomatis ke yang tadi ya, ini bekas-bekas yang tadi pokoknya gitu. Terus habis itu di sini aku nggak tahu ini. Ini untuk kursornya, kalian bisa pilih, ada 4 pilihan kursor gitu ya, gitu. Ini pakai mouse juga bisa, cuman untuk lebih mudahnya aku milih pakai tangan. Terus abis itu di sini ada tombol selanjutnya. Ketika dipencet dia bakalan apa namanya ini? Ini namanya sih Apa? Aku nggak tahu ini. Ini kayak tempo gitu. Ya, Ya begitu lah sih? guys, pokoknya tempo lah ya, apa gimana gitu. Gitu. Iya gitu. Terus itu selanjutnya itu ada ini. Ini bisa apa? Kalau kalian ini untuk loop ya, karena kan gambarnya dia looping ya, berulang. Jika sama Mia, terus di loop Mia gitu ya, namanya looping. Maaf guys. Terus ini namanya looping. Jadi di N-Track itu udah nyediain beberapa apa nada loop ya. Contohnya kayak gini, aku contohin. Tapi yang terbatas. Iya. Gini misalkan classic rock, kita dengerin ya. Kecuali kalau kalian login. Mana sih? Belum tambahin. Dengerin suara Ovi aja sama suara aku. Kok nggak ada suaranya? Ngaco soalnya. Kok nggak ada? Medo Mana sih? Ntar ya guys. Ulang deh. Nih looping ya di sini. Terus ini ada 3 loops, instrumental sama sampel. Nah dari N-Track ini udah ada sampelnya. Kok ada? Bohong. Kok nggak ada sih? Nah ini. Jadi dari sebanyak ini, dari all ada audio, ada MIDI, ada loopbacks dan ini. Nah yang dari dari itunya sendiri, dari aplikasinya sendiri cuman ada instrumen doang ya, dan ada 4. Ini ada bass, drums, sama piano, sama vokal. Kalau vokal udah pasti itu bakalan kita sendiri yang ituin, bebas kita aja. Terus contohnya misalkan kita pilih yang ini. Kok
nggak ada suaranya sih, Mi? Sabar ya sih. Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Aku nggak pakai headset kan? Enggak. Jadi gimana ya? Coba buka yang lain bentar ya guys. Ada. Berarti ada di salah di sini deh. Something's Berarti not sama chat right. grup bukan? Entah. Aku zoom aja kali ya. Boleh. Nah, ya pokoknya Tapi gitu ya baterainya guys. 27%. Kamu bilangnya tinggal gini aja. Pokoknya nanti kalau misalnya ada yang bertanya, ini kan buat kamu ya Sally. Nanti kamu kalau misalkan ada yang bingung, tanya aku aja ya. Terus habis itu di tombol selanjutnya ini ada gambar piano. Ini untuk add instrumental yang udah disedia. Ini untuk add instrumental yang udah ada dari N-Tracks-nya. Jadi ini pertama ada piano ya. Nah, dari piano ini kamu kayak beneran udah bisa mainin semua, terus bisa kontrol key-nya juga. Ini ada C5, ada C6. Terus kamu bisa tinggal pinch kayak gini, pokoknya nanti dia bergerak sendiri. Terus kamu bisa setting tremolonya atau setting vibratonya dari pianonya sendiri, misalkan kayak gini atau kayak gini. Tuh ya. Pokoknya dia berubah gitu. Terus di sini juga udah ada semua. Kayak udah ada ke track juga envelope-nya, tremolonya, vibratonya atau settingan yang lainnya. Jadi bisa dengan mudah juga disetting. Terus habis itu yang kedua itu ada drum, instrumen dari drumnya. Nah, tampilan dari drum ini sendiri itu ada dua. Ada tampilan yang beneran drum kayak drum biasa, kayak gini ya. Terus gampang aja, tinggal dipencet aja kayak biasa. Terus tampilan keduanya itu dia kayak tampilan keypad gini, keypad drum set gitu ya. Sama aja, cuman emang disediain dua dua tampilan gitu ya. Jadi kayak tinggal pilih, bisa main lah gampang gitu. Nah ya gitu. Terus habis itu selain dari dua ini disediakannya ada dua kan ya, tapi selain ini ada banyak lagi. Kayak misalkan kamu bisa main gitar ya, bisa main gitar. Di sini pilihannya banyak lagi ya. Ada kalau external instrumen itu dia kamu ngambil dari file sendiri, kamu kayak udah punya file sendiri kamu bikin gitu, itu makanya dia dibilangnya external instrument. Terus habis itu ini namanya N-Track instruments karena ini instrumentsnya yang dari N-Track-nya, maksudnya disediain dari N-Track instrumen-instrumennya. Jadi kayak ada piano, ada orkestral atau drums, gitar dan bass, terus pokoknya yang lain-lain lagi. Nah, karena kita kan jadi nggak fokus, karena kita ini yang free ya, karena untuk mereview doang. Jadi di sini yang baru kebuka itu yang piano cuma ada akustik, terus yang drum cuma ada default kits, terus abis itu yang orkestral ada di strings, terus yang gitar cuma ada bass sama gitar biasa. Nah, jadi ini tampilannya bukan gitar. Di sini udah bisa kita lihat ya, tampilannya cuma ada dua, dari drum sama pianonya. Jadi kalau misalkan kamu pilih gitar, nanti dia akan mainnya tuh kayak berbasisnya tetap kayak di piano kayak gini. Nah, gitu. Tapi dia gitar gitu. Itu bukan siapa, Ruby? Ini masih Sally. Ini mana ya, aku bingung deh. Nanti Pokoknya dia bagi dua. iya, nanti bagi dua. Terus habis itu udah kayak gitu, kalian juga gampang banget. Ini karena iPad juga ya, jadi tinggal bisa dengan mudah ganti-ganti ngarahin
Terus di sini di bagian sini itu udah ada controllernya semua ya. Jadi maaf. Jadi kayak ini kamu bisa tinggal tekan lama atau disentuh juga bisa, atau ditekan lama untuk yang lainnya lagi. Untuk kursor remote-nya ya, kamu bisa ngedrag, jadi bisa ngedrag gini, di drag gitu ya kan, atau apalagi nih, bisa loop juga. Nah untuk yang di sini ada copy, untuk copy untuk copy filenya. Terus ada cut selection untuk untuk ngecut pasti ya. Terus ada splice untuk ngecut, terus dia dikasih space gitu, jadi nggak dihilangin tapi cuman dikasih space aja, dipisahin gitu. Terus yang MIDI event listnya ini aku kurang tahu, kita buka aja. Ini di sini udah sebagaimana kita lihat ya, nggak ada apa-apa, jadi kayaknya emang harus disetting dulu. Cuman karena kita nge-review jadi kita nggak akan ngapa-ngapain. Terus di sini ada clipboard, ini juga nggak bakalan kita apa-apain. Terus ada minimize. Ini minimize sudah pasti untuk memperkecil ya, untuk memperkecil tampilan dari aplikasi ini di device ini. Terus itu ada clone track. Clone track itu sebenarnya sama aja sih ya kayak copy paste, karena cuma di clone doang. Terus habis itu add part. Ini add part kayak ya, ini nambah kan, bisa dilihat ya. Jadi ya namanya aja add part, berarti ya ditambahin aja gitu kan partnya. Terus di sini yang keempat ada export step sequencer. Gak usah, kalau nggak tahu mah gak usah diituin ya pokoknya ya. Terus udah selesai deh. Dah, berarti Ruby sama Ruby sama Sally, tolong nanti kalian bagi dua aja ya dari video ini. Kalian tinggal bagi dua aja. Nanti kalian ngejelasin juga kayak yang aku, oke? Pokoknya gitu. Ya ampun. Pokoknya gitu. Semangat guys. Semangat. Semangat. Love you. Love you.